我的声音是吧？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas? 好，大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua？欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini teman-teman。大家的工作怎么样？大家可以在评论区和我交流ya, teman-teman boleh menjawabnya di kolom chat untuk berinteraksi ya sambil saya share dulu papan tulis seperti biasa ya. 大家应该都用餐了是吧？Harusnya teman-teman sudah pada makan ya. 大家应该都用餐了是吧？Ya, sambil saya bahasa Mandarin, sambil saya translate ya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman boleh uh, melatih mendengar juga. 好，我先看一下，有谁给我写了啊？Oke, ada Ibu Lina ya yang hari ini sudah hadir. 老师下午好 ya, ketikannya sudah benar juga. Terus ada Ibu Lilian juga ya, 下午好老师, ketikannya udah benar. 再来下面就是 Pak Andreas ya, di bawahnya adalah Pak Andreas. 老师晚上好，今天我很好，你最近过得怎么样？谢谢吧，我最近过得很好呀。前天全世界的华人都庆祝了一个重要的日子那就是端午节。Ya, saya translate dulu ya teman-teman ya. 前天 itu artinya 2 hari yang lalu. Jadi Senin ya. Kalau hari ini Rabu, 前天 berarti hari Senin. Kalau kemarin apa teman-teman bahasa Mandarinnya? Kemarin itu bahasa Mandarinnya adalah 对，昨天呀，昨天搞前天都 2 hari yang lalu。jadi 前天就是星期一呀，全世界的华人都庆祝了一个重要的日子。全世界的华人，orang Tionghoa di seluruh dunia semuanya merayakan, 庆祝 itu merayakan ya, 一个重要的日子，sebuah hari yang penting ya。那就是端午节。对，我们有一个习俗，就是端午节。Jadi kita ada satu ya tradisi yaitu makan bacang. Kayaknya lebih familiar tuh teman-teman taunya hari bacang gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya itu namanya Tuan Uje. Tuan Uje. 我给大家写一下。saya coba tuliskan untuk teman-teman semua. 端午节 kemarin kayaknya sempat ditanyain sama Pak Pangkui ya, kalau nggak salah ingat ya, 端午节。大家吃粽子了吗？端午节 ya, ini adalah hari, kalau lebih kenalnya hari bacang atau ada yang sebutnya pecun ya. Oke. 好，biasanya ya 端午节 itu pasti di hmm, Nongli. Kenapa saya pakai Nongli? Karena penanggalan eh, apa Chinese gitu ya. Nongli 5月初五. Jadi dia di penanggalan China. Jadi kalender China namanya Nongli gitu ya. 5月初五, bulan 5, tanggal 5. Ini bulan 5 atau bulan ya bilangnya bulan 5 ya. Tanggal 5 gitu ya. Jadi penanggalannya adalah penanggalan kalender Cina. Tuh ya, Tuan Ucie. Jadi setiap tahun dia ikutnya kalender China yaitu bulan 5 tanggal 5, 5月初五. 就是有些华人不全部udah nggak semua ya 但是有些呢他们还是会庆祝端午节 ya. Ini yang dibahas sama Pak Andreas ya. Oke, kita lanjut ya kalimatnya ya. 我们都知道在节日期间，我们通常会吃粽子。对，
Jadi dia bilang pada saat perayaan hari ini biasanya kita akan makan namanya bacang gitu ya. 吃粽子。粽子itu adalah bacang. Cuman sekarang dengan perkembangan zaman, setiap daerah bentuk bacangnya beda, isinya juga beda ya. Kalau ini secara umum ya, 吃 makan, 粽子itu adalah bacang ya. 看龙舟比赛, oke. Ini sudah, silakan di screenshot dulu. Ya, jadi eh, rata-rata di festival eh, Hari Bacang biasanya ada bacang, terus ada lomba perahu naga. Saya dulu waktu di media TV, saya lupa ya, daerah mana itu biasanya meriah banget dengan namanya lomba perahu naga. Daerah di, maksudnya di Indonesia ya. Jadi penduduknya itu ada lomba perahu naga kayak gitu. Karena kan kita pasti meliput kan. Jadi cuma saya lupa ya kota mana ya. Di daerah Jawa kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang mungkin daerahnya ada begitu boleh share ya. Boleh berbagi, oh Laos itu daerah saya gitu ya. Jadi setiap tahun kita pasti tampilin dan reporternya pasti ke sana meliput ya. Karena memang dia festivalnya festival gede. Jadi pasti ada namanya lomba perahu naga. 这个好了吗? Udah ya, kalau udah saya lanjut ya. Jadi 我们有一个习俗就是龙舟比赛。龙舟比赛 itu pertandingan ya. Longzhou adalah perahu naga. Long naga, zhou ini adalah eh, perahu yang lebih kecil dari, maksudnya gini, perahu yang nggak bertingkat. Jadi dia ya, tahu kan ya bentuk perahu naga. Nah dia cuma kayak gitu, itu namanya zhou ya. Longzhou bisa. Bisa ini adalah lomba. Zhou ini adalah perahu. Terus long naga ya. Longzhou bisa. 我忘了是哪一个城市 ya saya lupa ya kota mana tapi meriah banget ya jadi eh, pasti banyak penontonnya terus mereka tiap tahun pasti ada lomba. Oke, ini kalimatnya Pak Andreas ya, saya lanjut ya. Jadi ada yang bisa saya tulisin kebetulan juga memang berdekatan dengan festivalnya jadi saya tulis juga istilah-istilahnya ya. 但不幸的是，并不是每个人都知道这个节日的背景或起源历史。Kalimat kedua Pak Andreas adalah, tetapi eh, pusing itu artinya tidak beruntung ya, artinya sayangnya kalau saya bilang ya bahasa Indonesia mungkin kita translate-nya. Tapi sayangnya tidak setiap orang tahu eh, sejarah dan asal mula apa ada perayaan ini gitu ya. Jadi 这个节日的背景 itu background 或 atau 起源历史. 起源历史 itu adalah sejarah asal mula. Kalau teman-teman mau tahu, saya ada bikin konten tentang Tuan Ujie di IG saya ya. Teman-teman boleh lihat juga ya dalam bentuk cerita. Teman-teman boleh view ke sana ya, tapi nggak apa-apa nanti saya juga cerita briefnya ya sedikit. 也许借此机会，我们能直接听老师讲故事，会很好。Oke ya, jadi kata Pak Andreas mungkin lewat kesempatan ini kita bisa dengerin laoshi menceritakan gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa versi ya Pak. Jadi nggak apa-apa, intinya sih nanti saya cerita aja ya. Karena biasanya tuh ada kesamaan dan karena ini namanya cerita rakyat ya. Tapi memang benaran ada orang yang nanti saya cerita tokoh sejarahnya gitu ya, bukan fiksi, bukan, tapi benaran, cuman ada beberapa versi. Nah, jadi teman-teman kayak pernah dengarnya mungkin versi yang mana, ya nggak apa-apa ya, namanya kan cerita ya. Terus apa sejarahnya udah ribuan tahun yang lalu dan dari orang ke orang kadang-kadang suka dimodif ya. Tapi it's okay, garis besarnya biasanya sama ya. Oke, 我希望老师不介意与我们大家分享他的故事，谢谢老师。Oke ya, jadi Pak Andreas bilang semoga老师tidak keberatan ya berbagi cerita tentang apa festival Hari Bacang kepada kami semua ya. 我不介意, saya tidak keberatan ya, nggak masalah.
Ya, boleh. Nanti sambil kita bahas ya. Oke, eh, sebentar ya. Saya bacain dulu yang di bawah-bawah dulu ya. Ada Ibu Shi Suqiu, Xiao Hao Lao Shi. Oke, ketikan huruf Mandarinnya udah benar ya, Bu. Wah, udah hebat nih. Terus Ibu Lili juga yang sudah hadir ya, Xiao Hao Lao Shi. Oke, ini ketikan pinnya juga udah benar ya, Bu Lili ya. Oke, terus ada Ibu Chunrong udah hadir, Ibu Lilian tadi kayaknya udah ya di atas ya. Terus ada Ibu Lina, 老师我很好，用餐了. Oke, ketikannya ada benar semua ya. Ada Ibu Katarina juga. 下午好，老师班长，你们好吗？我们都很好，谢谢您, Ibu Katarina. Terus Ibu Katarina bilang 我还好，在这里下雨呀。哦，hujan。哦，我这儿也是阴天，阴天都门洞呀，可能待会儿要下雨。昨天也下大雨呀，kemarin juga turun hujan besar. Oke, 好，谢谢您Ibu Katarina, ketikannya udah benar semua ya. Ibu Lilian, 我在公司工作. Oke ya, Ibu Lilian biasanya di kantor ya. Saya jadi hafal gitu ya, karena Ibu kemarin minggu lalu juga bilang di kantor. 好，再来是伊布南妮，老师下午好，用餐了。我今天早上起床太早了，所以现在觉得要困了。Oh, oke. Kalimat ini sedikit ya, Bu. Saya revisi ya. Jadi, 啊、我今天 depannya benar, Bu. Sudah, sudah. 我今天 jadi hari ini bangunnya kepagian gitu ya. Jadi 今天早上 ini bener 早上的 terus 起床 teman-teman 起床 等一下 起床 nah kalau masih ingat ya oh ya belum ada pinnya 我今天早上起床 teman-teman kalau masih ingat 起床 ini kan artinya bangun tapi kalau kita detailin dia adalah verb dan 床是什么?床 itu adalah benda, kasurnya. Tapi memang benar, 起床 itu artinya bangun, ya bangun tidur. Nah, tapi kalau kita detailin, 起nya adalah verb, 床 adalah noun. Nah, begitu kita mau gabung dengan namanya komplimen, komplimen atau keterangan bahwa terlalu pagi, terlalu eh, telat gitu ya, dan sebagainya, itu masih ingat gak? Kayaknya di beberapa sesi sebelumnya, bahwa kalau kita ada noun, maka kita perlu mengulang. Jadinya 起床起得太早了, terlalu pagi ya. Jadi kalau pakai ada noun, sebentar saya ganti warna ya. Kalau ada noun begini, kita perlu mengulang si verbnya, ya. Nah, kayaknya di beberapa sesi yang lalu kita ada bahas ya. Sorry. 太早了，等一下。Nah, kalau nggak mau terlalu panjang, jadi eh, Bu Nani perlu tambahkan 起的 ya. Kan Bu Nani langsung nyambung, 我今天早上起床太早了. Perlu tambahin ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang nggak mau terlalu panjang, berarti langsung begini aja. 我今天早上 gitu ya. Ah, saya nggak tulis ulang ya, tapi saya lingkari biar cepat ya. Jadi kita bisa lanjut yang lain. 起得太早了 gitu. Jadi nggak usah pakai 起床. Chuangnya yang perlu dihilangkan. Jadi dia harus pure verb plus partikel te baru apa keterangan kayak gitu ya. Ini kalimatnya yang saya mau perbaiki. It's okay, nggak apa-apa. Tapi saya senang karena dengan begini kan saya remind teman-teman, oh grammarnya itu seperti ini ya. Nah, nanti ke depan teman-teman perlu menganalisa, oh cichuang ini sebenarnya verb dan noun atau pure verb gitu ya. Belum tentu dua itu pasti verb dan noun, belum tentu teman-teman. Itu kita perlu pelajari, artinya perlu memang mempelajari ya karena sebuah apa pengetahuan kayak gitu, ilmu. Ya, oke. Ini perbaikan saya. Jadi bebas mau yang lengkap atau mau yang versi pendek yaitu lingkarannya saya ya. Oke ya.
Nah, kita lanjut ya. 所以现在我觉得很困，很困 tuh sangat ngantuk ya. Kalau misalnya 要困, jadi gini, 要什么什么了. Sorry ya, ini sudah kalau kalimat aslinya dari Bu Nani kan, 我觉得要困了. Enggak cocok karena 要什么什么了 itu artinya akan. Nah, sedangkan akan misalnya akan tiba, akan hujan, akan apa lagi ya? Akan hujan, akan tiba, itu adalah kata kerja. Nah, sedangkan kun itu adalah kata sifat ngantuk. Ngantuknya itu sifatnya ngantuk. Jadi nggak perlu yao sama le. Langsung, 所以现在我觉得困了 gitu ya. 困了, nggak perlu yao kayak gitu ya. Bahasa Indonesianya memang iya. Saya merasa sudah mau ngantuk gitu ya. Bahasa Indonesia iya. Tapi bahasa Mandarin. Jadi saya terangin dari sisi grammarnya bahasa Mandarin ya. Kalimatnya saya tulis ulang. 所以现在我觉得困 ya. 所以 jadi maka ya itu 所以 现在 sekarang ya. Kalimatnya udah oke Bu, cuman nggak apa-apa kok. Ini masalah kebiasaan. Lama-lama terbiasa, jadi oke ya, is oke ya. Merasa berasa oke ya, merasa atau berasa sama kun le. Kun di sini ngantuk. Ya, ngantuk ini di sini seolah-olah apa namanya? Dia adalah kata kerja. 不是的，它是 verb adjective. Kita di bahasa Mandarin ada begitu. Jadi apa namanya kata kerja kata sifat dia ya kayak gitu dia ada dua arti itu makanya tidak bisa pakai tadi ya misalnya 要什么什么了 gitu ya 要什么什么了 itu artinya sudah mau biasanya titik-titiknya adalah verb misalnya tadi 要去了 udah mau pergi 出发了出发 itu berangkat ya berangkat tuh kata kerja pure ya. Kalau misalnya contoh yang verb adjective ini, teman-teman pasti tahu apa itu? Lay. Lay itu capek. Bener ya? Nah, capek itu adalah kumpulan kata kerja, kata sifat. Jadi sama nih, kun, lay. Ya, ini yang saya kepikiran. Jadi nanti ada beberapa kata-kata yang seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman kalau bikin kalimat jadinya bisa tahu kayak gini. Lebih oke menurut saya kayak gitu ya. Jadi lay, capek. Mungkin dalam benaknya teman-teman, capek itu kata kerja bukan ya, tapi juga kata sifat ya. Iya. Jadi dia masuk ke grup ini, verb adjective. Sedangkan kalau 要什么什么了, misal 请等一下, 我要到了. 到 itu apa? Tiba. Dan tiba itu adalah kata kerja pure. Dia bukan verb adjective kayak gitu ya. Ini tipsnya kalau misalnya mau pakai udah mau 要什么什么了, 要下雨了. 下雨 itu hujan, benar-benar pure kata kerja. Kayak gitu ya. Semoga membantu ya. Jadi silakan bikin kalimat banyak-banyak ya supaya keluar yang kayak ginian. Kadang-kadang saya juga nggak kepikiran mau kasih teman-teman bahan beginian karena nggak ada triggernya gitu. Tapi kalau begitu teman-teman bikin kalimat, saya jadi paham pemahaman teman-teman seperti apa. Bener ya? Akhirnya saya jelasin. Lebih oke kan? Nah itu ya. Jadi banyak-banyak bikin kalimat ya. Oke. Silakan di screenshot dulu ya. Oke, oh di Tangerang ya, kalau yang itu ya. Iya, saya ingat di daerah mana, cuman lupa ya, lupa daerahnya. Dulu tuh tiap tahun kita pasti bikin berita gitu ya. Tangerang Kali Cisadane, kata Ibu Susucio sama Pak Andreas ya. Oke, 谢谢你们，我真的忘了，saya lupa ya. Oke, Ibu Katarina, 从前我小时候 kali ya Bu ya, bukan 小时间。小时候有划船比赛啊，就是龙舟比赛. Jadi sama ya, dia perahu naganya harus di apa sih? Di kayu, kayak ngayuh sampan gitu ya. Bahasa Indonesia ngayuh kalau kurang tepat tolong direvisi nggak apa-apa ya. Yang keluar tuh mengayuh. Jadi pakai dua kayu kayak gitu ya, namanya 划. 对，从前
我小时候ya Bu ya, 不是时间 ya, mungkin salah pilih huruf aja ya. Oke, baik. Terus ada Bu Lina, 老师 kebudayaan China 汉字怎么写? Kebudayaan China, 中国文化 gitu ya. Oke, sebentar ya. Teman-teman kalau bisa mungkin hold dulu ya pertanyaannya. Jadi biar saya mungkin masuk sedikit ya yang tadi Pak Andreas minta cerita ya. Jadi biar saya kelarin dulu. Jadi nggak lagi cerita terus jawabin ke topik lain maksudnya. Jadi kita biar rapi ya. Oke ya, di hold dulu atau disimpan di minggu depan kayak gitu ya. Jadi biar nanti eh, apa teman-teman pas saya lagi cerita kan topiknya sama, pertanyaannya sama, biar nggak loncat maksudnya ya. Oke, 中国 文化 itu kebudayaan ya. Jungko China udah tahu ya. Kebudayaan. Oke, eh Pak Bangkui ya di bawahnya 老师下午好，在端阳节有吃粽子吗？有的，但是我没有包粽子了，我就比较简单做了一些糯米饭。Ya, jadi Pak Bangkui pertanyaan adalah pada saat hari Bacang, saya makan bacang nggak gitu ya? Iya, saya nggak. 对不起。我刚才说我没有包粽子, jadi saya udah nggak bungkus bacang ya. Saya yang simple, jadi saya bikin nasi ketan. Sama kan sebenarnya ya. Jadi nasi ketannya apa namanya saya bikin ya masak sendiri bener, cuman nggak dibungkus ya. Kalau dibungkus kan lumayan tuh waktu dan juga ininya ya. Karena nggak sempat, jadi cuma masak nasi ketan ya. Jadi nasi ketan ini adalah bahan baku untuk bikin bacangnya dan isi-isinya kan kalau teman-teman ada yang tahu ya kayak gitu ya. 所以我没有包粽子，我有吃那个糯米饭，糯米饭都 nasi ketan ya. Oke. Oh, saya Longzhou 是在 Tangerang, Sungai Cisadane ya. Oke, baiklah. Saya lupa ya tadi ada dikasih tahu juga ya sama Pak Andrea sama Ibu Shi Sucio. Oke, 谢谢您 Pak Pangkui. Saya lanjut dulu ya. Eh, Oh, Bu Lina, ini pertanyaan bahan kelas ya. Kalau gitu nanti kita bahas di kelas ya. Saya baru ngeh suka hal lain apa dari China, Hanzi 怎么写. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di kelas ya, Bu. Kalau Ibu mau, maksudnya pengen huruf Mandarinnya. Karena di kelas mungkin kadang-kadang saya kan nggak ke Hanzi ya. Nggak apa-apa. Nanti pas di kelas Ibu tanyain lagi ya, biar nggak ngulang-ngulang. Jadi di kelas sepertinya kita akan bahas kalimat ya. Saya baru ingat ya. Jadi nanti pertanyaan Ibu ini saya jawabnya pas di kelas kita bahas apa kalimat yang hasil translatean teman-teman sekalian saya apa namanya tulisan hantunya ya. Oke ya Bu Lina ya. Jadi biar apa namanya kita nggak double-double. Makanya kenapa di kelas tuh saya benar-benar tanggapin pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan materi. Terus yang hari ini itu yang di luar materi. Kayak gitu ya. Oke ya, boleh ya Bu ya. Lanjut ya Ibu Chunrong. 老师资字的拼音. Oh, ini eh yang saya tahu itu 资. 等一下，sebentar. Yang ditanya ibu apa namanya? Itu sebentar ya, saya tulisin hanzinya juga. 这个是资 yang ini. Ini sorry, lengket. Apa namanya? Pininnya gini, Bu. Z. Ya, jadi huruf yang ibu ketik di chat itu adalah z bacanya ya. Terus tulisan pin ini adalah ZI. Z, 不是ZHI ya. Terus nggak pakai H dia. Z, 平舌音. Jadi apa lidahnya datar ya. Ibu Chunrong semoga kejawab ya. Baik, 觉得 verb ya. 觉得 merasa. Ya, iya, di situ dia verb betul. Merasa lelah, merasa apalagi merasa ngantuk. Iya, iya. Cerita itu verb. Ya, kayak gitu. IG-nya saya yang pribadi teman-teman coba cari eh, yang pribadi. Jadi saya ada IG official kerjaan, saya pisah sama IG pribadi ya.
Uh, Teman-teman bisa cari IG saya di yang pribadi karena ini kan bahan hobi ya. Jadi saya nggak post di kerjaan saya. Eh, saya sampai lupa. Saya lihat dulu ya. Oh ya, oke. Ini IG pribadi ya. Teman-teman bisa preview di situ. Ada satu video eh, cerita tentang yang apa namanya Hari Bacang ya. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Sambil saya ceritakan juga ya di sini. Jadi Hari Bacang ini sebenarnya awalnya apa namanya? Ada satu kerajaan gitu ya, kerajaan Chuguo, namanya kerajaan Chuguo. Jadi dulu kalau teman-teman tahu ya, jujur sejarah China saya nggak hafal banget ya. Jadi saya taunya ada Chuguo, ada Qinguo ya. Jadi mereka tuh ada satu negara. Nah, mungkin teman-teman kalau suka nonton film kolosal, mereka suka berperang-berperang untuk perluasan wilayah gitu ya. Nah, intinya ada satu penyair ya, Shiren, Shiren itu ada penyair ini saya tulis di sini ya. 诗诗就是唐诗 puisi. 诗人 adalah orang yang suka bikin puisi. Itu namanya penyair ya. 诗人. Jadi zaman dulu itu eh, penyair atau puisi itu biasanya sangat dihormati dan mereka itu biasanya adalah tangan kanannya apa namanya si Maharaja kayak gitu. Karena di zaman itu ya gitu ya untuk nulis, nggak semua orang. Rakyat biasa belum tentu bisa sekolah dan belajar. Beda sama kita sekarang ya, jadi jauh kita bersyukur. Nah, jadi zaman itu di Chuguo ya, di Chuguo ada seorang Shiren yang sangat terkenal namanya Qu Yuan. Di sini aja ya, nggak apa-apa ya, ada tempat kosong ya. Qu Yuan, teman-teman eh, pernah dengar namanya? Xuan. Kalau cari artikel sejarah apa Pecun atau Hari Bacang, apa mereka biasanya tahu nama Xuan. Jadi artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia ada ya, tapi pinginnya nggak begini ya, karena mereka nggak masuk kelas saya. Oh bercanda ya, nggak bercanda. Jadi ya kalau pinyin kan kita tahu ya apa yang diomongin sama ditulis kan beda ya. Mm. Jadi ada satu penyair namanya Xuan. Jadi Xuan ini nama orang. Dia sebenarnya sangat mencintai negaranya mencintai negaranya dan dia adalah salah satu penasehat raja. Nah, cuman namanya politik kerajaan, banyak orang tuh iri sama dia dan mulai apa mengadu domba si raja ya, si maharaja bahwa Cuyeng gimana-gimana gitu ya. Akhirnya raja kemakan omongan yang lain dan mengasingkan si Cuyeng. Jadi Cuyeng tuh diasingkan ke tempat terpencil. Jadi dulu ya kalau zaman kerajaan itu kalau kita melakukan kesalahan, terutama pejabat ya, pejabat melakukan kesalahan tuh biasanya hukumannya adalah diasingkan ke daerah atau tempat terpencil. Semua ada Sutongpo, 居延，还有其他那个李白 semua sama. Mereka tuh punya dapat perlakuan yang sama ya. Jadi apa namanya kalau ada kayak diadu domba, terus atau mungkin ngomong sesuatu yang menyinggung si Maharaja dan juga politik, biasanya mereka hukumannya diasingkan ya. Jadi diasingkan tuh namanya 流放。所以屈原就被流放到一个很偏僻的地方ya. Jadi diasingkan ke tempat yang terpencil dan dia sebenarnya ya sudahlah gitu ya. Maksudnya udah diasingkan, cuman nggak berapa lama dia mendengar bahwa negaranya ya. Jadi dia benar-benar cinta negara banget. Negaranya kan namanya Chuguo. Dia mendengar info bahwa si Chuguo itu sudah dikuasai oleh Qinguo. Jadi ada satu negara namanya Qinguo. Jadi mereka ini berperang ya negara dan negara. Cuman ya intinya politik ya. Jadi mungkin yang ngadu domba ini sebenarnya mau bantuin yang Qinguo. Intinya kayak gitu ya. Akhirnya si Chuguo kalah eh apa namanya si Qinguo yang menguasai Chuguo. Nah, si Qiyuan kan merasa, aduh negara saya kalah dan dia sedih banget gitu ya. Dan dia sedih, dia merasa, aduh udah nggak ada harapan dan eh, lebih baik dia apa meninggal ya mati gitu ya bunuh diri daripada dia menyerah ke negara musuh intinya gitu ya. Nah, setelah terima berita kayak gitu, akhirnya dia memutuskan untuk 投江自尽. 投江自尽artinya loncat ke sungai dan mengakhiri hidupnya.
Jadi dia loncat ke sungai tersebut dan meninggal ya. Dari ceritanya adalah kan penduduk setempat itu tahu bahwa dia loncat ke situ kan. Nah, mereka merasa kan mereka udah kenal dia bahwa dia orang baik, terus pencinta negara. Nah, tapi karena dia loncat ke situ, eh, masyarakatnya pengen nyari jasadnya. Jadi intinya ya sudah kalau memang meninggal kita mau ketemuin jasadnya untuk dikuburkan baik-baik. Nah, tapi apa penduduk di sana gitu ya, rakyat di sana itu pakai kapal ya, terus nyariin di sungai yang tempat dia bunuh diri ya, namanya Miluojiang, apa namanya, nggak ketemu jasadnya. Nah, terus tiba-tiba ada satu rakyat yang di kapal itu dia kan kalau zaman dulu tuh mereka mungkin kayak kadang-kadang berpergian jauh kayak kita sekarang bawa bekal ya teman-teman ya bawa bekal ada tempatnya kalau zaman dulu nggak ada ya nggak canggih kayak ada tempat bekal ya jadi dia bawa nasi di dalam apa namanya di dalam kantong plastik terus dia merasa aduh nggak ketemu nih jasadnya si Chuyen. Nah di sini ada dua cerita yang berbeda ya teman-teman ada orang tuh bilang eh, apa rakyat ini akhirnya dia lemparin nasi yang dia bawa gitu ya. Dia keluarin lah nasinya dari kantong plastik gitu ya. Terus dia lemparin ke si sungai. Nah, versi cerita yang pertama adalah dengan tujuan supaya maksudnya gini loh, dia punya kepercayaan apa namanya, walaupun mungkin sudah meninggal, jasadnya udah nggak ketemu, tapi jiwanya masih di situ ya. Jadi dia berpikir takutnya Chuyen lapar, jadi dia kayak kasih nasi untuk si Chuyen. Itu versi cerita yang satu. Terus belakangan ya, akhirnya kan saya tahu kan ceritanya. Terus ada lagi, saya pernah baca tuh versi cerita yang kedua. Nah, ini yang maksudnya dua versi ya teman-teman ya. Versi yang kedua adalah dia lemparin nasi ke sungai itu supaya ikan dan udang yang ada di sungai itu makannya nasi, tidak makan si jasadnya Chuyen. Jadi maksudnya mereka tuh cinta banget kan sama orang ini gitu, supaya jasadnya jangan dimakan oleh ikan dan udang. Itu versi kedua. Nah, oke, saya balik ke versi pertama dulu ya. Nah, versi pertama yang tadi saya bilang bahwa dia sebenarnya berharap si Chuyen yang makan nasinya. Tapi begitu teman-teman pasti paham ya, begitu nasi ditaruh di sungai, yang ada habis kemakan sama apa? Yang ada bener habis kemakan sama ikan dan udang. Jadi apa ya? Keinginan mereka supaya Chuyen bisa makan tuh nggak dapet, ya kan? Maksudnya nggak ketemu titik temu kan, karena udah habis dimakan sama ikan dan udang yang ada di sungai. Akhirnya ada orang samping. Jadi rakyat ini kan banyak mereka cari pakai perahu beberapa dan rakyatnya bilang kalau memang buat dimakan sama Chien, mendingan kita bungkus deh pakai daun baru kita taruh lagi ke sungai, lempar lagi ke sungai supaya eh, makanan ini gitu ya, nasi ini tidak dimakan sama apa ikan dan udang. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip, cuman mungkin ada yang modif ya. Nah, itu yang saya nggak tahu siapa yang modif ya, teman-teman. Intinya eh, hari ini gitu ya, nasi yang dulu tuh idenya dibungkus pakai daun, hari ini berkembang jadi bacang yang kita makan. Ya, jadi bacang yang kita makan tuh ceritanya kayak gitu. Rasa cintanya rakyat kepada orang yang cinta sama negara yaitu Chuyen. Itu satu. Jadi asal muasal bacang gitu ya. Nah, terus bacang ya berkembang. Ada daerah yang bikinnya bentuk kayak yang teman-teman biasa lihat, ada yang bentuknya panjang ya itu nggak apa-apa, itu cuma variasi bentuk ya, tapi semua namanya bacang ya. Oke, nah terus kalau teman-teman tahu nggak kenapa ada Sai Long Zhou? Maksudnya kenapa ada lomba perahu naga? Apa hubungannya ya sama cerita sejarah tadi? Jadi kan teman-teman masih ingat cerita saya bahwa si rakyatnya itu naik perahu, mereka cariin jasadnya si Chuyen, benar nggak? Nah, jadi sebenarnya yang tadi ya, konsep pemikirannya adalah rakyatnya mau melindungi Chuen, walaupun Chuen udah meninggal, jasadnya nggak ditemuin gitu ya. Nah, mereka itu bawa perahu ke apa namanya ke sungai karena nggak ketemu jasadnya. Mereka berharap dengan perahu kan mereka ke sungai ya, untuk ngusir ikan dan udang supaya tidak makan jasadnya Chuen. Jadi teman-teman lihat ceritanya adalah pokoknya benang merahnya atau intinya adalah mereka tuh sayang banget sama orang ini dan berharap jasadnya baik-baik aja ya. Walaupun ya
kenyataannya pasti sulit ya, namanya udah ke sungai segala macam. Nah, perahu naga yang sorry, perahu yang tadi gitu ya, akhirnya jadi budaya hari ini perahu naga, jadi lomba perahu naga. Hari ini kan kita sudah tidak cariin jasad, kita juga tidak untuk mengusir apa ikan dan udang supaya tidak makan jasadnya Cuen, tidak, tapi apa ya, budayanya masih tetap dijaga gitu ya, jadinya sebuah tradisi yang namanya Sai Long Chou. Itu ceritanya ya. Jadi Sai Long Zhou di mana ya kayak di China ya itu meriah meriah ya. Jadi mereka merasa ini salah satu olahraga yang bagus ya. Terus mengingat sejarah ya. Jadi maksudnya gini loh, ada satu festival tapi bisa fungsinya banyak. Selain mengingat sejarah, selain apa namanya untuk olahraga, ya kenapa enggak gitu ya? Karena ada lomba dan sportivitas yang bisa diajarkan kepada anak cucu kayak gitu. Ya, 所以大家吃粽子了吗？Jadi teman-teman apakah sudah makan bacang gitu ya? 所以begitu kita makan bacang, kita bisa merasa oh iya ya ternyata ada sejarah ya di baliknya kayak gitu. Yang kita bisa ceritakan juga kepada generasi di bawah kita kayak gitu ya. Begitu juga lomba perahu naga itu juga ada sejarahnya seperti itu. 不客气, ini Bapak atau Ibu ya, Ibu He atau Bapak He. Kalau salah mohon dikoreksi ya. 再来是 非常有趣的故事，谢谢您的分享。不用客气, Pak. Ya, jadi ini waktu saya, kalau teman-teman tahu, waktu saya belajar Mandarin tuh di SMP kelas 1, itu saya udah kenal eh, apa cerita ini. Jadi cerita ini bukan fiksi ya, benaran ada Chuan, ada nama tokoh sejarah namanya Chuan, pejabat gitu ya di Chugo, dan dia lompat ke sungai kayak gitu. Ya, jadi teman-teman silakan. Nah, sama satu lagi teman-teman ya. Jadi kalau versi satu lagi lengkapnya adalah kan tadi ada bacang, ada perahu naga ya, Sai Long Zhou bisa. Hayo litan, litan itu artinya berdiriin si telur ya. Jadi ini sejarah berkembang karena kan rakyatnya banyak ya. Nah, jadi teman-teman ada yang cobain nggak atau punya sejarah ini? Kalau ini saya nggak cobain, yang maksudnya diberdiriin telur pas jam 12 teng gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang coba, katanya ya apa telurnya bisa berdiri tegak. Ada yang cobain? Yo, 试过吗? Teman-teman ada yang coba? Nah, kalau berdiri tegak, tandanya itu apa sepanjang tahun itu ya apa namanya semua dilancarkan terus sehat ya berkah kayak gitu. 有试过吗, 同学们? Ada yang pernah cobain? Jadi berdiriin apa namanya telur ya. Oh Ibu Shirley. Terus berdiri ya Bu ya. Karena dulu waktu saya masih di media TV ya, ada orang bilang iya masih berdiriin TV, berdiriin telur terus dia bisa berdiri gitu ya. Oh sudah pernah ya Ibu Shi Sucio, oke. Berdiri pas jam 12 siang, oke. Berarti uh, tahun depan gitu ya, bagi teman-teman yang lain bisa ngetes juga ya. Oke ya, nanti boleh diposting. Boleh tag saya juga ya. Oke, jadi sejarah itu ya. Nah, kalau itu kan telur. Nah, sekarang yang saya mau cerita lagi adalah sebenarnya ada beberapa versi cerita. Eh, Teman-teman, kalau sekarang kita punya apa kamar mandi itu kan sudah pakai shower ya atau pakai tempat mandi sorry bukan tong air yang dari mungkin dari eh, semen dari apa gitu ya bener ya. Nah itu sebenarnya sudah tidak terlalu akurat. Nah kalau teman-teman yang misalnya masih di daerah punya sumur, teman-teman tahu sumur ya, sumur mandi kalau di daerah kalau saya di Bagan Siapi Api itu masih ada kayak gitu. Jadi sumur yang benar-benar apa airnya itu dari mata air. Nah, katanya gitu ya, hari yang hari Senin kemarin, begitu jam 12 air yang di sumur itu sangat bagus. Sangat bagus untuk hal-hal yang mistik, terus sangat bagus buat kesehatan, kayak gitu. Tapi sumur yang beneran dari air tanah ya. Kalau sekarang yang kayak kita di Jakarta, kayak saya di BSD udah nggak ada.
Ya, jadi katanya tuh airnya bagus. Jadi teman-teman boleh mandi ya, boleh ambil airnya untuk apa itu. Ya, jadi ada kepercayaan seperti itu dan memang di China-nya sendiri ada begitu, kayak gitu ya. Oke ya, jadi Ibu Shirley ada berbagi waktu itu diadakan lomba di Kelenteng Tuban. Oh, oke. Berdiriin telur ya Bu Shirley ya. Terus semua pada berdiri nggak atau ada yang nggak bisa berdiri gitu? Maksudnya apakah semua bisa atau ada orang-orang tertentu nggak bisa? Ya, boleh berbagi ya karena memang ini saya nggak pernah tes ya. Oke. Oh, ada yang nggak bisa. Oh, oke, baik. Berarti ya itu. Kalau yang bisa katanya ya hoki gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, terus ada Ibu Indah. Waktu kecil pernah diajak Papa berdirikan telur dan bisa beberapa butir berdiri. Tapi kemarin pas hari bacang coba sendiri malah nggak bisa. Oh, oke, oke. Atau ini posisi kali ya. Maksudnya gini, kalau saya mikir kan telur ya. Saya nggak pintar gambar ya. Maaf. Maksudnya gini, dia ada bentuk bagian lonjongnya sama yang bagian datarnya kan. Nah, mungkin nggak. Maksudnya perlu ada caranya gitu ya. Ini tebakan saya ya teman-teman ya. Jadi intinya tahun depan mungkin boleh ini ya reminder. Jadi teman-teman boleh coba ya di hari H jam 12 siang, Ibu Neta. Jam 12 siang ya. Jam 12 siang mandinya. Kalau air yang sumur yang benaran dari air tanah ya, itu kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Silakan ya kayak gitu. Oh, Ibu Katarina masih ada sumur. Iya, kalau daerah-daerah ini masih ada ya. Kalau Jakarta yang udah nggak ada ya. Oke, wah kebetulan punya Bu Shirley bisa berdiri dan menang. Wah, fungsi nih hebat ya Ibu ya. Oh, ada yang apa lombanya siapa yang paling cepat. Oh, terus ada yang bilang kalau telur berdiri dikasih garam. Oh, dikasih garam di bawahnya gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, Ibu Neta kejawab ya. Jadi jam 12 siang. Itu airnya bagus gitu ya, dipercaya apa ada apa namanya? Manfaatnya karena memang itu penanggalan apa namanya posisi matahari gitu ya. Jadi ya maksudnya mereka orang zaman dulu tuh menghitung bahwa oh ini posisi yang paling bagus di mana airnya juga paling oke kayak gitu ya. Itu yang saya pernah tahu. Nah, menjawab kemarin kan kalau nggak salah ada yang tanya kan, Laoshi bahwa Tuan Ujie, Tuan Ujie, terus ada yang sebut Tuan Yangjie, ada ya. Kayaknya minggu lalu deh pertanyaannya ya. Yang是太阳的阳. Nah, ini minggu lalu saya bilang, ya saya akan cariin ya dokumen yang resminya. Kalau yang kemarin kan analisa saya, teman-teman tahu, belum kasih pinyin lupa. Tuan Jie sama Tuan Yang Jie. Ini sama. Jadi nanti kalau ada orang sebutnya Tuan Yang Jie itu sama ya. Terus Tuan Ujie itu sama gitu ya. Eh U-nya yang kemarin saya sebut bahwa dia berhubungan sama matahari kan ya. Jadi ada Shang U, matahari naik pagi ya. Terus ini Shang U, pagi hari ya. Terus kita ada Zhongwu, matahari di tengah-tengah, namanya siang, Zhong tengah. Betul ya, masih ingat ya. U ini adalah dulu satuan untuk waktu ketika belum ada jam ya. Jadi zaman dulu. Nah, U ini adalah posisi mataharinya sehingga yang kemarin saya sebut ini apa di artikel yang resminya menyebutnya sama karena ini adalah penanggalan si matahari kayak gitu. Kayak apa namanya? Posisi matahari. Jadi bisa sebut Tuan Ujie hari bacang atau nanti teman-teman mendengar orang bilang Tuan Yang Jie sama kayak gitu ya. Oke, ini yang kemarin pertanyaannya Pak Pangkui ya, kalau nggak salah ya. Saya bilang saya mau cari dokumen. Nah, biar maksudnya lebih pasti ya, nggak boleh ngarang-ngarang gitu ya. Nah, ternyata benar analisa saya ya bahwa U itu dulu adalah dipakai untuk posisi matahari. Nah, yang ini kan tayang matahari juga. Gitu. Oke, terus tadi sebentar ada yang belum kejawab nggak? Ini sudah semua. Tadi kayaknya ada pertanyaan Bacang deh. Sekilas saya lagi tulis baca.
粽子是什么馅儿的? Pak Andres ini maksudnya apa? Isi bacang maksudnya. Kalau tadi saya ada lihat eh, bacang yang ada daging sama bacang yang manis ya. Betul. Kayak kita juga ada bacang yang versi manisnya sama versi asinnya gitu ya. Nah, kalau bacang ini sanggu pagi hari ya. Kalau tunggu itu artinya siang hari. Nah, bacang itu kalau yang isinya daging, biasanya mereka sebutnya rouzong. Kalau maksudnya teman-teman mau lebih spesifik ya, rouzong. Ini bacang isi daging. Roux ini daging gitu. Nah, kalau yang isinya yang manis kan ada tuh yang isinya biasa apa tausa ya. Nah, tausa itu adalah tianzong, tian manis. Silakan di screenshot dulu. Nanti saya tulisin tianzong. Oh, ini ada Bu Sherly berbagi ya teman-teman ya, sambil saya tunggu teman-teman screenshot. Di bawahnya dikasih garam dan berdirinya harus di ubin yang licin, bukan di paving. Oh, gitu ya. Baik, baik. Jadi teman-teman yang tahun depan pengen coba silakan ya. Nanti boleh berbagi lagi sama kita-kita semua ya. Eh, saat itu ada yang coba ya, coba dikasih garam berhasil berdiri. Oh, oke. Ya, kalau kasih garam ini saya pernah dengar nih. Ya, katanya perlu dikasih garam kayak gitu ya. Oh, Taiwan ada bacang yang vegetarian. Nah, kalau vegetarian itu namanya su zung. Ya, ah, su itu artinya eh, vege. Ya, ini udah ya berarti ya, su zung. Ya, nah terus tadi ada tian tuh manis. Yang biasanya isi tausa ya, tian zung. Atau ada juga yang pakai gula Jawa, ada juga. Tian itu manis, tian zung. Bacang saya tulisnya bacang manis ya. Nah, teman-teman biar lebih gampang. Nah, ini kalau ini bacang yang nggak pakai daging, jadi bacang vegetarian. So, bacang vegetarian. Jadi menarik ya, ternyata ada sejarahnya, ada ceritanya, terus ada makanannya gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya memang makan bacang, memang ada tradisi seperti itu, nanti bisa diceritain ya ke anak cucu gitu ya. Oh, bacang manis saya bilang kue cang. Ya, ya, yang pakai gula ya, Bu, atau apa namanya? Itu apa? Gula merah ya. Ya benar. Jadi tianzong itu bacang manis ya. Kalau tadi ada rouzong, kue cang ya kalau bacang manis ya. Oke, saya izin ya untuk tulis ya kue cang. Oke. Hmm, isinya bacang apa aja loh? Isinya bacang kalau saya bikin yang versi asin, uh, kan ada yang makan daging, ada yang enggak. Jadi biasanya dagingnya saya pisah. Jadi dagingnya saya bikin kayak daging kecap tapi pisah ya. Nah, kalau apa beras ketannya itu saya masak pakai bawang putih, pakai ebi, terus pakai jamur kayak gitu. Jadi isinya sebenarnya bebas Pak Andreas. Kalau ini kan yang simple ya, pokoknya saya yang simple lah gitu ya. Nah kalau yang orang jual biasanya isinya bisa telur asin, terus bisa chasio gitu ya, banyak banyak. Jadi itu sebenarnya sesuai selera sih ya Pak. Nah ada juga bacang yang isinya daging cincang ya. Dulu ada beberapa murid kelas itu kasih versi bacang dari berbagai daerah. Di daerah Indonesia aja versinya banyak. Ada yang pakai nasi biasa, ada yang pakai nasi ketan. Ya. Jadi versinya udah banyak banget ya karena sesuai selera sih kalau saya bilang ya, tapi intinya satu, yaitu bacang ya, cungsi gitu. Ya, oke, baik. Ada tausa, ada
taulin, ya ada kacang merah, ada kacang yang biasa gitu ya. Ada bacang kuning, betul. Banyak kan, banyak versi kita di Indonesia aja banyak gitu ya. Oke, Ibu Lina. Kuecang biasanya berwarna kuning tanpa isi dan dimakan dengan gula Jawa atau sirup ya, Laoshi. Iya, betul. Kalau bikin kuecang itu, kata mama saya, butuh waktu banyak banget. Jadi waktu untuk masak sampai dia benar-benar matangnya, sampai dia hancur, hancur beras ketannya itu lama. Ya, jadi memang nggak mudah ya. Terus makanya saya apa namanya, biasanya udah nggak bikin yang kayak gitu, bikin yang simple yang tadi saya cerita sama teman-teman ya. Ya, jadi beras ketan dimasak, tapi apa rasanya yang asin ya. Kalau yang manis biasanya yaitu pakai tousha, kacang merah ya, kayak gitu. Oke, ngomong gitu jadi banyak info makanan ya. Bacangnya memang berbagai bentuk, berbagai rasa juga ya. Oke,大家觉得端午节的故事有趣吗？有趣都 menarik ya. 所以，因为端午节是纪念屈原，所以呢，我想跟大家说一下，就是有的人他会说端午节快乐ya. Jadi teman-teman kalau dari cerita saya, satu lagi ya, saya tambahin ya. Jadi kalau dari cerita saya sebenarnya Tuan Ucie itu kan cinian, cinian itu artinya memperingati si apa namanya Quen gitu ya. Sehingga adalah cerita sedih, benar gak? Maksudnya cerita yang, aduh kayaknya rakyatnya merasa kehilangan dan bla 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 gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang orang China itu ngucapin Tuan Ucie, dia nggak ngucapin Tuan Ucie kuai enggak ya. Tapi itu nggak apa-apa ya teman-teman. Cuma maksudnya mau info teman-teman aja biar teman-teman nggak bingung kenapa dia selalu pakainya Tuan U An Kang gitu ya. Jadi sebentar ini oke. Nah, untuk ucapan ya teman-teman mau tetap pakai Tuan Ucie Kuai Le karena kan festival ya. Kuai Le itu kan adalah happy gitu ya. Happy Bacang Day gitu ya. It's okay. Tapi maksudnya nanti kalau teman-teman ketemu misalnya orang bilang Tuan U Jie de Tuan U gitu ya. An Kang karena mereka merasa ini adalah memperingati kehilangan gitu ya. Jadi mereka pakai ankang. Ankang itu adalah ping an he jiankang, aman dan juga sehat. Jadi juga ucapan juga. Cuma mereka nggak pakai kuai-le. Karena kuai-le kan happy. Sedangkan festival ini memperingati kehilangan seorang penyair yang cinta negara kayak gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada dengar atau mungkin ada orang tuh dia serius ya. Misalnya contoh eh, nggak boleh pakai Tuan U Jie Kuai Le. Contoh ya, ketemu orang yang sangat serius gitu ya. Nah, maka teman-teman paham bahwa oh iya nggak pakai Kuai Le karena apa? Gitu maksud saya ya. Jadi kalau kita kan maksudnya udah generasi di bawah-bawah ya sebenarnya bebas saja freestyle. Tapi kalau ketemu orang yang benar-benar dia serius, dia ibaratnya kayak harus sesuai gitu ya, maka teman-teman pakai aja Tuan U An Kang. Itu juga ucapan artinya selamat hari bacang ya, sama ya. Tuan U 安就是平安，康就是健康。Jadi kata-kata yang bagus kok. An, kan, an itu adalah pingan aman, kang itu adalah sehat. Jadi semoga di festival ini ya sebenarnya doa ya doa supaya pingan, aman, selamat dan juga sehat selalu. Gitu. Selamat, aman atau selamat. Ya kayak gitu ya. Jadi jangan kaget, hah, Lose kenapa dia bilang saya nggak boleh pakai tuan ujian kuai le. Nah teman-teman sudah paham ya kayak gitu. 端午节快乐，快乐没有快乐，快乐吧？Ya, 快乐, 快乐 yang biasa, Pak Andreas ya. Bukan nggak boleh, boleh, boleh. Maksudnya kayak kita freestyle, is okay gitu. Cuma maksudnya takutnya teman-teman ketemu yang kayak tadi saya cerita. Orangnya maksudnya strict to the point dan dia merasa ini kan peringatannya kayak gini. Kalau boleh jangan pakai kuala tapi pakai ankan. Jadi ada juga nanti teman-teman lihat konten-konten yang dia bilang Tuan U Ankang, Tuan U Jie Ankang ada begitu. Itu maksudnya teman-teman tahu maksudnya gitu ya. Kenapa dia pakai Ankang, nggak pakai kuala kayak gitu ya.
terus Pak Pangkui, 我家人在荷兰面包店买粽子. Oh, oke ya kata Pak Pangkui, apa keluarganya gitu ya beli apa namanya bacangnya di ini sebutan nama merek nggak apa-apa ya. Ini cuma saya translate ya. Belinya di Holland Bakery ya. Oke, ya ya siap-siap Pak Pangkui ya. Oke, 谢谢您的分享 ya. Terima kasih buat sharingannya. Kalau tousha itu makanan ya Bu Susucio ya. Itu cara tulisnya adalah sebentar ada tempat nggak sih? Tousha. Di sini aja ya di tempat baru. Tou, tou itu kacang ya. Tousha. Ini yang kita sebut tausang ya. Kacang merah kan sebenarnya asalnya cuman dia di blender dihalusin terus dikasih gula ya dimasak lagi. Tousha. Makanya kan kita ada bakpao tausa, kita bilang tausa pao, tausa pao, pao itu bakpao ya. Jadi bakpao isi tausa, tausa pao gitu ya, bakpao tausa. Oke, sudah kejawab semua ya. Oh, ada Ibu Hanik ya, bantuin tulis tausa. 谢谢 Ibu. 好，希望大家觉得今天的课程有意思ya. Semoga teman-teman merasa menarik ya ada cerita di balik Tuan Ucie, di balik Festival Hari Bacang dan bisa bermanfaat juga. 谢谢大家，我们到此下课。谢谢谢谢老师。班长，谢谢老师，谢拜谢班长，拜。好，谢谢班长。再见。